hati, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Sangat berbahagia kita bisa bertemu kembali di dalam program Hikmat Pagi Keluarga GKI Kanasaru pada hari Sabtu 28 September 2024. Perkenalkan, saya Rudi Lianto dan istri saya Lianwa. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menjaga kami sepanjang malam. Kami bersyukur boleh beristirahat dengan aman dan tentram sepanjang malam. Kami mengucap syukur kalau pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan baik dan sehat. Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, pagi ini kami mau belajar akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan juga boleh menjadi pegangan hidup kami sepanjang hari ini. Dan kami juga boleh melakukan apa yang baik, benar, dan berkenan di hadapan Tuhan sepanjang hari ini. Kami serahkan hikmat pagi pada pagi hari ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan pagi ini akan dibawa oleh Saudara Eva dengan tema Jangan Tidak Berbuah. Dengan firman Tuhan berambil dari Titus 3 ayat 13-14 TP2 yang berbunyi demikian. Tolonglah sebaik-baiknya Zenas, ahli hukum itu, dan Apolos dalam perjalanan mereka, agar mereka jangan kekurangan apapun. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan sampai tidak berbuah. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Baik, Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan bersama-sama kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Verb Vander Laut pernah menceritakan pengalaman pribadinya dengan demikian. Dengan bergurau, seseorang mendefinisikan kebahagiaan sebagai suatu sensasi menyenangkan yang muncul karena membayangkan kesengsaraan orang lain. Barangkali hanya sedikit dari kita yang mengaku setuju dengan definisi ini. Yang saya khawatirkan adalah bahwa sebenarnya kita semua membenarkan hal itu. Memang dapat dimengerti bila kita menginginkan kesuksesan seperti orang lain. Namun kita salah ketika kita berpikir, jika saya tidak bisa memiliki sesuatu,
maka orang lain tidak boleh mendapatkan sesuatu yang saya inginkan itu. Saat saya berusia 13 tahun, saya mulai sadar bahwa adik saya, Len, yang berusia 10 tahun, lebih berbakat di bidang atletik daripada saya. Awalnya ada sedikit perasaan kesal yang muncul dalam diri saya, tetapi syukurlah perasaan itu tidak sempat berkembang menjadi iri hati. Mengapa? Karena saya mengasihi Len. Tak lama kemudian saya mulai bangga dengan prestasi atletiknya dan ikut bahagia melihatnya ketika ia menang dan mengikut merasa sedih saat ia kalah. Pengalaman itu mengajarkan saya bahwa kasih dan iri hati tidaklah mungkin hidup bersama dalam hati manusia. Sekarang setiap kali iri hati menampakkan wajah buruknya, saya selalu mengingat bagaimana kasih saya kepada Len mampu mengusir perasaan itu dari diri saya. Sebuah kesadaran yang penting sebagai anak Tuhan harus menghadirkan kasih dan pertolongan kepada siapa saja yang membutuhkan. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus dalam surat pastoralnya kepada Titus juga menegaskan agar menolong Zenas dan Apolos dalam perjalanan mereka. Paulus mendorong Titus supaya semua orang belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka dan hidup mereka selalu berbuah. Panggilan dan pengajaran yang sama yang diserukan kepada semua orang Kristiani pada masa kini untuk selalu mendukung dunia pendidikan agar banyak orang tercerahkan. Kesatuan hati dan kerelaan berbagi dalam membantu dunia pendidikan selalu berbuah manis dan indah. Bapak Ibu Saudara, tidak pernah berbuah jika selalu enggan untuk berbuat kasih. Amin. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini mengingatkan bagi setiap kami anak-anak Tuhan. Kadangkala kami memiliki iri hati, kadangkala kami rasa cemburu dengan orang-orang yang memiliki kesuksesan lebih daripada setiap kami. Tuhan, kami mau ketika Tuhan berikan setiap anugerah yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami mau mencukupi dengan itu semua. Dan kami mau melalui itu semua kami juga bisa berbuah. Dan buah-buah yang kami hasilkan juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dan hanya nama Tuhan saja yang dapat dipermuliakan. Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu akan melanjutkan, bahkan mau memulai setiap kegiatan aktivitas kami dalam satu hari ini. Kiranya Engkau Allah yang selalu menolong, Engkau Allah yang selalu menopang, dan Engkau Allah yang selalu menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kami, pekerjaan kami, studi kami, masa depan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Inilah doa, ucapan syukur kami, permohonan kami ke hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.